Wah, hari raya kurban sebentar lagi. Alhamdulillah ya. Entah cerita lucu sapi yang kabur saat mau disembelih, atau cerita harga hewan yang dikurbankan artis atau presiden yang gedenya nggak kira-kira bisa sampai 1 ton. Banyak juga cerita tentang orang-orang yang mampu ibadah kurban, ikhlas menghabiskan uang puluhan hingga ratusan juta buat berkurban. Tahukah teman-teman, ibadah kurban merupakan sesuatu yang diperintahkan bagi umat muslim, khususnya bagi yang mampu untuk menyembelih hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, ataupun unta. Buat umat muslim, kurban emang punya dimensi ibadah. Tapi teman-teman tahu juga nggak sih kalau kurban itu ternyata punya dimensi ekonomi atau berdampak besar pada perekonomian nasional. Kok bisa? Apaan maksudnya? Yuk kita bahas. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia kan? Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Study Center, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada 2022. Kalau dibandingkan secara global, jumlahnya setara dengan 12,3% dari populasi muslim dunia yang sebanyak 1,9 miliar jiwa. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri atau Kemdagri pada 2022, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 241,7 juta atau setara dengan 87% dari populasi di dalam negeri yang sebanyak 277,7 juta jiwa. Besar banget kan? Dengan demikian, setiap momen Idul Adha, Indonesia punya potensi ekonomi kurban yang cukup besar. Potensi ekonomi kurban itu maksudnya pergerakan ekonomi yang besar-besaran yang terbentuk dari adanya kegiatan ibadah kurban. Perputaran uangnya bisa sampai triliunan rupiah dalam sekali momen aja. Kita lihat aja di 2022 yang kemarin. Menurut Institute for Demographic and Poverty Studies, memproyeksikan potensi ekonomi dari kurban di Indonesia mencapai 24,3 triliun. Kira-kira triliunan rupiah itu asalnya dari mana ya? Nah, nilai potensi ekonomi kurban itu asalnya dari 2,1 juta orang yang berkurban dan sekitar 1,8 juta hewan ternak yang dikurbankan. Potensi ekonomi kurban terbesar itu datang dari Pulau Jawa, terutama di wilayah aglomerasi yang punya penduduk muslim terbesar dengan daya beli tinggi, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, hingga Yogyakarta. Yang artinya apa? Jadi dalam setiap momen Hari Raya Kurban, ada hal baik yang membantu perekonomian di negara kita. Kita gambarin ya, kalau kita mau berkurban kan ada berbagai pilihan hewan ternak, mulai dari sapi, kambing, domba, hingga kerbau. Nah, pada pelaksanaannya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait hewan ternak itu. Salah satunya usia hewan serta kualitas dagingnya. Untuk domba atau kambing minimal 1 tahun, sementara untuk sapi minimal 2 tahun. Nah, untuk mencari sapi yang sesuai dengan umur serta kualitas dagingnya baik, kan membutuhkan proses. Mulai dari pembibitannya, peternakan, hingga vaksinasinya. Itu semua kan membutuhkan tenaga-tenaga manusia, mulai dari penjualnya hingga peternaknya. Makanya adanya kurban bisa didayagunakan untuk memutar roda ekonomi di negara kita. Jadi kurban semestinya nggak cuma mensejahterakan penerimanya, tapi juga memberdayakan pihak-pihak lain, utamanya buat para peternak hewan. Ngomongin peternak, kira-kira gimana ya kesiapan stok hewan kurban setiap tahunnya? Tenang, setiap tahunnya pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan stok hewan untuk kurban tercukupi dan aman. Termasuk kalau lagi ada wabah seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat terjadi beberapa tahun belakangan di Indonesia. Jadi kalau ngomongin stok hewan ternak, di negara kita aman-aman aja. Seperti di 2022 kemarin misalnya, stok hewan tersedia hingga 1,8 juta ekor.
terdiri dari sapi, kambing, domba, dan kerbau. Pun juga tahun 2023 ini, Kementerian Pertanian telah menyiapkan 2,7 juta hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Sebenarnya kalau ngomongin stok hewan ternak, baik untuk pemenuhan pangan nasional ataupun untuk kebutuhan kurban, di negara kita aman dan tercukupi kok. Mengingat populasi hewan ternak, khususnya sapi dan kambing yang identik dengan kurban, terbilang cukup tinggi. Kita lihat pada 2022 secara nasional, populasi ternak sapi mencapai 18,6 juta ekor. Sementara kalau kambing mencapai 19,3 juta ekor. Oke, kita bahas populasi sapi dulu ya. Tahukah kamu provinsi dengan populasi sapi terbesar di Indonesia ada di mana? Yap, Jawa Timur. Populasinya mencapai 5 juta ekor dalam 1 tahun. Sementara untuk populasi terbesar lainnya ada di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Untuk populasi terbesar kambing ada di Jawa Tengah, kemudian ada di Jawa Timur juga dan Lampung. Jadi udah kebayangkan sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan populasi muslim terbesar di dunia, menjadikan peternakan sebagai sektor yang sangat penting di Indonesia. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan harian, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan terkait kegiatan keagamaan ataupun tradisi di Indonesia. Makanya peternakan jadi sektor yang cukup berkontribusi untuk perekonomian negara kita. Mantap kan? Oh my God! Wow! Jadi buat kurban nanti udah siap kurban apa nih? Yuk sharing di bawah. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.